Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung di webinar Hai Pajak pada hari ini. Perkenalkan, saya Aldi Bagus Prasetya yang akan menjadi host untuk sesi webinar kita hari ini. Semoga Bapak dan Ibu semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Pada webinar sore hari ini, kita akan membahas topik yang sangat relevan, khususnya bagi Bapak Ibu yang berada di tim finance, accounting, tax, maupun sebagai business owner, yaitu kita akan membahas cara cepat dan benar lapor SPT tahunan badan. Kita semua tahu bahwa proses pelaporan SPT tahunan badan sekali menjadi cukup kompleks, mulai dari pengumpulan data, rekonsiliasi, hingga memastikan semuanya sesuai dengan kebutuhan yang berlaku. Dan tentunya dengan adanya sistem Kortek, ada beberapa penyesuaian yang perlu dipahami agar dalam proses pelaporan SPT tahunan badan tetap berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan risiko di kemudian hari. Harapannya melalui webinar ini, Bapak dan Ibu dapat mendapatkan gambaran yang lebih jelas, praktis, dan bisa langsung diaplikasikan dalam proses pelaporan SPT tahunan. Sebelum kita mulai, saya juga ingin menyampaikan bahwa khusus hari ini, Hai Pajak memiliki penawaran spesial, yaitu konsultasi pajak mulai dari 99.000. Promo ini hanya berlaku hari ini, Jumat 10 April. Jadi Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi langsung dengan konsultan pajak kami terkait kondisi perusahaan masing-masing. Sebelum kita masuk ke sesi utama, izinkan saya memperkenalkan sedikit tentang Hai Pajak. Hai Pajak merupakan platform layanan pajak digital yang membantu individu maupun perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakan dengan lebih mudah, efisien, dan sesuai regulasi, seperti konsultasi pajak perusahaan, tax planning atau perencanaan pajak, hingga pendampingan pelaporan SPT tahunan. Dengan dukungan tim profesional, Hai Pajak bisa membantu perusahaan agar lebih efisien dari sisi pajak. Saya juga ingin menyampaikan sedikit terkait jalannya webinar pada sore hari ini. Untuk sesi kali ini tidak ada sesi tanya jawab secara live, namun apabila secara pemaparan Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, silakan langsung menuliskan di kolom Q&A yang tersedia di Zoom. Tim Hai Pajak akan membantu menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu. Jadi silakan tetap aktif dan bertanya selama sesi berlangsung. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa berlama-lama kita akan langsung masuk ke sesi utama sore hari ini, yaitu pembahasan mengenai pelaporan SPT tahunan badan yang cepat, tepat, dan sesuai di era Kortek. Pada sesi kita hari ini, kita akan dipandu oleh narasumber yang sangat berpengalaman di bidang perpajakan. Beliau adalah Bapak Ken Subianto yang saat ini menjabat sebagai Head of Operation di Hai Pajak. Dengan pengalaman beliau dalam menangani beberapa kebutuhan perpajakan di perusahaan, Pak Ken akan membagikan insight praktis mengenai pelaporan SPT tahunan badan, serta strategi yang perlu diperhatikan agar lebih tepat dan efisien. Baik Pak Ken, waktu dan layar kami persilakan untuk memulai sesi pemaparan. Oke, baik Mas Aldi buat uh, pembukanya. Halo semua, Bapak Ibu semua. Mungkin hari ini kita akan bahas untuk pelaporan SPT Badan di era Kortex sekarang ini. Gimana caranya kita lapor SPT Badan ini biar lebih mudah dan nggak salah kayak gitu. Dan perlu diketahui Kortex ini kan baru dilakukan pelaporannya per tahun 2020 SPT 2025 atau dengan deadline 30 April 2026 bulan ini gitu. Nah, ini mungkin info aja buat Bapak Ibu semua peserta yang hadir hari ini. Khusus hari ini, Hai Pajak juga menawarkan promo untuk konsultasi pajak 99.000 untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai perpajakan apapun gitu. Mungkin tanpa berlama-lama, mungkin kita langsung mulai aja untuk case SPT Badan yang akan dibahas hari ini gitu ya. Ini pertama ini biar kita tahu dulu untuk perubahan-perubahan apa saja yang terjadi di Cortex gitu ya. Nah, yang pertama itu pengisian SPT itu dilakukan
mulai dari induk. Jadi kalau dulu mulai kita kerjain dari lampiran, kalau sekarang kita harus kerjakan dari induk lebih dahulu gitu di Cortex. Jadi akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab dan kita harus isikan terlebih dahulu gitu. Nah, untuk lampiran sendiri itu yang masih muncul ketika Bapak Ibu semua melakukan posting SPT itu hanya muncul L2 dan L11B kayak gitu. Nah, itu yang muncul otomatis gitu. Nah, nanti di setelah ini kita akan bahas satu-satu kayak gitu. Nah, di sini juga terdapat ada 12 sektor usaha gitu ya. Ntar Bapak Ibu sesuai dengan perusahaannya masing-masing. Misalkan Bapak Ibu adalah punya pabrik gitu ya. Nah, berarti perusahaannya memilih L1-B kayak gitu. Kalau misalnya perusahaan dagang L1C, jasa itu L1D gitu. Dan begitu seterusnya. Ini sesuai dengan perusahaan yang terdaftar gitu. Kalau perusahaan terdaftarnya apa, kita jawab sesuai yang semestinya kayak gitu. Nah, untuk perhitungan dan pengisian nilai koreksi fiskal itu dilakukan langsung di laporan laba rugi kayak gitu. Jadi kita langsung isi nanti di lampiran L1 tadi itu langsung diisi koreksi fiskalnya gitu. Berbeda dengan SPT tahunan yang waktu sebelum Cortex masih di zaman DJP kan itu kita cuma lampirkan saja dan langsung total. Nah, kalau sekarang nanti lebih rinci kayak gitu. Nah, kemudian yang kelima itu daftar harta pada lampiran perhitungan biaya penyusutan itu langsung dipecah per kelompok asetnya. Jadi itu nanti akan lebih detail untuk kelompok-kelompok asetnya gitu. Dan yang keenam ini itu data-data udah pre-populate. Mungkin Bapak Ibu semua bisa langsung coba gitu ya di SPT yang Cortex sekarang gitu ya. Untuk beberapa data tinggal di posting SPT aja tuh udah muncul kayak seperti bukti potong atau misalkan akte gitu ya untuk pelaporan apa nilai-nilai sahamnya. Nah, itu udah pre-populated semuanya kayak gitu. Nah, di sini yang pertama gitu ya. Ini kita akan bikin skenario gitu ya. Ada satu PT gitu ya. Ini perusahaan dagang. Terus ada juga dia melakukan biaya sewa dan misalkan peredarannya itu sudah 5M atau di atas 4,8 miliar kayak gitu ya. Nah, PT ini punya pembukuan secara akrual gitu. Nah, ini tahun bukunya juga itu harus dipilih gitu ya, sesuai dengan kenyataan. Terus yang kemudian di sini juga uh, study case-nya adalah misalkan dia punya dividen sebesar 50 juta kayak gitu. Dan kemudian di sini juga kita nanti akan bahas tentang penyusutan gitu. Nah, di sini skenario-nya gitu ya. eh, Bapak Ibu semua kita harus punya untuk laporan keuangan yang ada gitu. Nah, pertama ini adalah laporan laba rugi. Jadi sebelum Bapak Ibu semua memulai mengisi Cortex, pastikan dulu kita punya laporan laba rugi yang kita lakukan itu untuk 1 tahun buku gitu. Kayak contohnya mungkin Januari ke Desember gitu ya, kita masukin semua ke sini gitu. Kalau di case ini adalah Agustus sampai Juli 2025 itu dimasukkan semuanya menjadi satu, terus nanti dihitung untuk laporan laba ruginya kayak gitu. Karena untuk pelaporan SPT badan itu hanya dilakukan adalah dikumpulkan semua total dari eh, penghasilan atau biaya yang ada itu selama setahun. Nah, kemudian eh, untuk posisi keuangan atau neraca itu juga penting harus dimasukkan ke dalam Cortex gitu. Jadi Bapak Ibu semua yang masih selama ini mengerjakan itu hanya laporan laba rugi aja, nah itu neraca itu penting karena ketika kita perlu mengisi Cortex itu diminta untuk laporan neracanya gitu. Kayak berapa sih kas pada akhir tahun kayak gitu ya, akhir tahun buku, terus kayak piutang gitu, persediaan juga gitu. Nah, di sini disiapkan juga untuk daftar asetnya. Kayak aset-aset kita punya apa aja, dibeli pada tahun pada bulan berapa dan tahun berapa, terus nilai harga belinya berapa. Nah, ini Bapak Ibu semua bisa melihat nanti ada jenis-jenis kelompok satu, kelompok dua, tanah dan bangunan gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu semua nanti bisa lihat dari peraturan pajak yang ada kayak gitu. Misalkan punya furniture gitu ya. Nah, itu termasuknya 4 tahun gitu. Tapi kalau kita punya truk, nah itu 8 tahun kayak gitu. Atau punya gedung kantor, nah itu masuknya ke tanah dan bangunan kayak gitu. Nah, ini Bapak Ibu semua harus mempersiapkan dahulu untuk nilai-nilai aset yang dibeli dari perusahaan berdiri kayak gitu. Nah, kemudian untuk kredit pajak ini Bapak Ibu semua
bisa meminta kepada setiap eh, customer Bapak Ibu semua gitu ya untuk bukti potong yang ada gitu. Walaupun sebenarnya udah pre-populated, kita tetap harus minta untuk bukti potong yang ada biar kita punya soft copy untuk membackup setiap bukti potong yang diterbitkan oleh setiap klien-kliennya kita kayak gitu. Nah, di sini untuk langkah-langkahnya, eh, Bapak Ibu semua tinggal masuk aja ke Cortex gitu ya, masuk ke modul SPT, lalu buat konsep SPT. Nah, ini gambaran singkatnya aja gitu ya. Nanti Bapak Ibu semua bisa langsung lihat aja dan baca untuk materinya yang ada di sini gitu ya. Nanti untuk pengisiannya juga bisa langsung dilakukan aja sesuai dengan kenyataan yang tadi seperti yang sudah saya informasikan kayak gitu. Juga perhitungan nanti beberapa ada yang udah prefill. Prefill ini artinya udah keisi otomatis gitu ya. Langsung dengan otomatis sudah ketarik dari sistem pajak kayak gitu. Nah, ini beberapa juga sudah langsung dimasukkan di Cortex itu secara sistematis. Kemudian yang ini juga untuk dan nanti bagian G sampai bagian J. Jadi bisa dilihat kalau untuk cortex-nya sendiri ini lampirannya jadi banyak dan bagiannya jadi banyak yang perlu kita isi kayak gitu. Nah, ini mungkin saya jelaskan secara studi kasus ya. Tadi kan jadi kita harus tetap login by orang pribadi ya di Cortex kayak gitu. Kayak kita masukkan ID kita atau NIK kita gitu, terus begitu dimasukkan kata sandi aja. Nanti di sini dipilih untuk perusahaannya, siapa yang perusahaan mana yang mau kita laporkan SPT badannya. Gitu. Nah, di sini akan klik ke modul SPT, terus tinggal surat pemberitahuan SPT, kemudian pilih saja untuk buat konsep gitu. Ini harus dilakukan di awal untuk kita pilih untuk SPT badannya. Kemudian pilih PPH badan, terus klik lanjut. Nah, nanti di sini akan ditanya periode Bapak Ibu semua untuk pelaporannya dari bulan berapa sampai bulan berapa kayak gitu. Itu dijawab sesuai dengan kenyataan yang terjadi di perusahaan, kapan tutup tutup bukunya. Cuma kalau di Indonesia ini biasa yang defaultnya itu adalah Januari sampai Desember tahun berjalan. Nah, di sini ketika Bapak Ibu semua udah mengisi bulan dan bulan awal dan bulan akhir dan tahunnya, Bapak Ibu melihat di sini ada statusnya normal gitu. Ada dua, nanti ada statusnya pembetulan. Itu terjadi ketika yang SPT normal sudah dilaporkan, baru muncul pembetulan kayak gitu. Kalau kalau pembetulan sendiri ini itu bisa dilakukan sebebas mungkin selama belum ada pemeriksaan dari kantor pajak gitu. Jadi mau sampai 10 kali, 20 kali itu juga bisa gitu. Tapi tetap aja nanti di kantor pajak ada pertanyaan kok bisa sampai pembetulan banyak banget kayak gitu. Nah, itu makanya Bapak Ibu semua harus hati-hati juga kalau melakukan pembetulan gitu. Nah, di sini saya mau mengingatkan lagi Bapak Ibu kalau emang mau konsultasi bisa konsultasi segera pada hari ini karena cuman hari ini aja promonya dan batas ya buat Bapak Ibu semua. Nah, di sini masuk ke part ketiga, kita nyampaikan induknya dahulu kayak gitu. Nah, di sini akan lebih detail dan lumayan teknis gitu ya. Bapak Ibu ketika masuk tadi pilih untuk SPT yang akan diisi, di sini akan muncul tadi seperti tadi yang saya bilang di awal, munculnya adalah L2 dan L11B itu di awal, itu udah di by default kayak gitu. Nah, ini Bapak Ibu semua harus melakukan posting SPT dulu untuk menarik semua data yang ada gitu. Nah, di sini Bapak Ibu juga memilih untuk eh, pembuatan laporan keuangannya itu berdasarkan akrual atau kas kayak gitu. Nah, ini uh, bagaimana cara kita mencatatkan setiap biaya maupun pendapatan yang terjadi kayak gitu. Misalkan kalau kita cash basis ya nanti kita pilih kas, kalau misalnya kita accrual basis ya kita pilih yang stelsel accrual itu. Nah, kemudian klik tombol posting SPT untuk menarik semua data-data yang terdapat di kantor pajak kayak gitu. Nah, pada bagian induk yang B, di sini adalah informasi laporan keuangan, gitu ya. Di sini yang pertama ini adalah sektor usaha laporan keuangan, Bapak Ibu semua. Nah, itu seperti tadi, itu kita harus pilih sesuai dengan kenyataan yang terjadi di perusahaan kayak gitu. Kalau yang tadi contoh yang kasus yang kita kerjakan adalah di sini perdagangan, jadi saya akan memilih untuk menu perdagangan gitu.
Karena kalau misalnya Bapak Ibu semua pilih jasa, ntar keluar yang lampiran L1 yang lainnya kayak gitu. Nah, untuk opini audit sendiri ini tergantung apakah perusahaan Bapak Ibu semua sudah diaudit atau belum. Kalau belum pilih tidak, dan kalau sudah itu pilih ya. Ketika pilih ya, nah di sini akan ada opini auditor, itu bisa dibaca dari laporan audit yang terjadi selama tahun yang kita laporkan kayak gitu. Kalau tadi studi kasusnya adalah kita punya auditor dan sudah dibilang wajar tanpa pengecualian, ya kita tinggal pilih gitu. Dan untuk nomor 4 ini kita harus tetap minta NPWP kantor akuntan publiknya gitu ya. Sama sebenarnya seperti yang di JP yang pernah terjadi gitu ya. Kita harus minta NPWP-nya mereka. Nah, ini kita juga sama, kita harus masukkan NPWP-nya mereka ke AP sebagai perusahaan yang sudah mengaudit laporan keuangan perusahaan kita kayak gitu. Nah, di sini pada bagian C, eh, penghasilan bersifat final dan tidak termasuk objek pajak gitu ya. Nah, ini diisi sesuai dengan kenyataan gitu ya. Kalau misalkan yang nomor satu gitu ya, itu diisi jika Bapak Ibu semua misalkan masih menggunakan PP 55 tahun 2022. Misalkan emang perusahaannya baru berdiri di tahun 2024, itu kan masih bisa ya pada tahun 2025 menggunakan PPh final asalkan omsetnya masih di bawah 4,8 miliar kayak gitu. Nah, ini tergantung dengan kenyataan Bapak Ibu semua. Kalau ternyata emang udah perusahaan sudah lama berdiri dan selama ini omsetnya itu udah lebih dari 4,8, pasti udah jawabannya tidak karena kita nggak punya fasilitas untuk mengajukan PP 55 tahun 2022 ini. Nah, untuk nomor dua ini, jika kita punya penghasilan yang bersifat final, nah ini pasti hampir sebagian besarnya kita pasti punya di perusahaan pasti punya penghasilan final karena minimal kayak contohnya bunga bank aja itu dianggap penghasilan final kayak gitu. Nah, yang untuk yang ketiga adalah tidak termasuk objek pajak. Nah, ini kebetulan tadi contohnya itu adalah eh, kita itu punya dividen, maka kita harus jawab ya, maka harus mengisi lampiran 4 bagian B gitu. Ntar pada lampiran 4 ini akan dijelaskan di belakang. Nah, untuk bagian D, di sini menghitung PPh lanjutan ya. Bapak Ibu semua tinggal bisa baca aja untuk setiap poin-poinnya dari nomor 4 sampai nomor 10 gitu ya. Sesuai dengan kenyataan yang terjadi kayak gitu ya. Apakah eh, Bapak Ibu semua punya fasilitas atau tidak kayak gitu ya. Nah, ini bisa eh, dikonsultasikan juga misalkan kalau memang butuh pertanyaan gitu ya. Nah, sebenarnya untuk nomor 5 ini apa sih? Nah, itu bisa langsung konsultasikan kepada kami aja untuk uh, kita ntar kami jelaskan apa itu yang nomor 5 itu. Gimana cara mendapatkan fasilitasnya yang bisa mengurangi 50% dalam perhitungan pajak PPh badan kayak gitu. Nah, untuk di sini ada nomor 8 dan nomor 9 gitu ya. Di sini adalah tarif pajak yang terjadi gitu ya. Bapak Ibu semua misalkan punya fasilitas yang tadi seperti yang saya bilang gitu ya. Di sini tinggal pilih aja apakah Bapak Ibu semua memiliki fasilitas 50% itu. Karena kalau misalnya kita salah memilih, ujung-ujungnya nanti PPh bayaran kita akan lebih tinggi dan ujung-ujungnya kita bayar pajak lebih besar kayak gitu. Makanya di sini jangan sampai salah pilih karena ini tergantung dari set usaha Bapak Ibu dan yang terjadi sama perusahaan Bapak Ibu berjalan kayak gitu. Nah, nomor 9 ini adalah rumus otomatis yang terjadi dari kantor pajak, dari Cortex langsung mengisi otomatis kira-kira kurang bayar yang terjadi dari perusahaannya itu sebesar berapa kayak gitu. Nah, pada bagian E ini adalah pengurang PPh terutang. Jadi kayak misalkan kita punya PPh 25 yang selalu kita angsur, terus PPh 25 ini itu akan otomatis langsung terisi gitu. Karena dia tadi pre-populated, jadi ketika kita get data, nah itu semua angsuran PPh 25 langsung terhitung dengan otomatis kayak gitu dan langsung diisikan otomatis di Cortex ini kayak gitu. Nah, kemudian untuk bagian F ya di induk ini adalah PPh kurang atau lebih bayar gitu. Ketika tadi di bagian D sudah dihitungkan pajaknya, bagian E itu sudah ada pengurangnya, maka bagian F itu adalah hasilnya. Sebenarnya Bapak Ibu itu harus bayar berapa dan Bapak Ibu apakah ada lebih bayar. Nah, kembali lagi sama seperti di Cortex maupun di DJP ya. Hati-hati jika ada lebih bayar karena ada ketika terjadinya lebih bayar ada potensi pemeriksaan dari kantor pajak kayak gitu. Jadi jangan sampai ketika kita melakukan angsuran atau melakukan dapat bukti potong PPh 23 dari customer
Nah, ujung-ujungnya jadi lebih bayar, itu akan membahayakan bagi perusahaan gitu. Karena by case banyak sekali ketika kita melakukan eh, klaim lebih bayar atau restitusi gitu ya, ujung-ujungnya malah kita bisa jadi denda lebih banyak ketika dicek sama kantor pajak kayak gitu. Nah, di sini juga ada nomor 17 sampai nomor eh, 18. Nah, ini adalah eh, angka yang akan terjadi secara otomatis kayak gitu. Di sini akan otomatis terhitung dari data-data dari kantor pajak sesuai dengan apa yang tadi kita isi sebelumnya kayak gitu. Nah, untuk nomor 19 ini itu hanya terjadi jika kita itu statusnya lebih bayar. Apakah kita dikembalikan dengan status pemeriksaan atau pengembalian pendahuluan gitu. Jadi kalau melalui pemeriksaan berarti kita akan dicek lebih dahulu. Kalau misalnya pengembalian pendahuluan kita akan ditransfer lebih dahulu, tapi tetap ada potensi untuk kita diperiksa setelahnya gitu, setelah uang ditransfer kayak gitu. Untuk yang 19B adalah informasi rekening yang terjadi ketika kita klaim lebih bayar gitu ya. Jadi si kantor pajak akan mentransfer langsung ke rekening yang kita sudah daftarkan di aplikasi Cortex. Nah, untuk bagian G gitu ya. Nah, ini adalah perhitungan angsuran PPh 25 tahun berjalan. Jika Bapak Ibu semua itu terjadinya kurang bayar, nah Bapak Ibu itu harus menjawab pilihannya iya, karena kita itu harus mengangsur sebenarnya dengan pajak yang harus kita bayarkan itu kita bagikan 12 kayak gitu. Jadi ujung-ujungnya kalau emang terjadi kurang bayar, ini wajib diisi iya sih kayak gitu. Jika kita pilih tidak, nah itu akan bisa jadi surat bagi kantor pajak gitu. Tapi karena kebetulan case-nya kita ini dia itu tidak ada kurang bayar, makanya pilih tidak kayak gitu. Nah, untuk yang bagian H ini, untuk pernyataan transaksi, ini harus diisi sesuai dengan kenyataan yang terjadi di perusahaan kayak gitu ya. Untuk kayak misalkan apakah kita punya hubungan istimewa, apakah kita punya transfer pricing gitu ya, afiliasi. Nah, itu benar-benar sesuai dengan kenyataan yang terjadi di perusahaan gitu. Untuk kita misalkan punya penyusutan atau tidak kayak gitu ya. Kalau kebetulan tadi case yang ini kita punya penyusutan, maka itu kita harus jawab iya gitu. Maka ntar setelah kita jawab iya, maka akan muncul lampiran-lampiran baru yang harus kita isi gitu. Nah, di sini juga ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya gitu ya, kayak misalkan apa kita punya fasilitas perpajakan, apakah kita punya pembangunan dan pengadaan prasarana kayak gitu. Nah, itu diisi sesuai dengan kenyataan yang terjadi gitu. Untuk pengisian ini Bapak Ibu semua bisa langsung jika dibutuhkan misalkan mau konsultasi untuk langsung tanya juga bisa kayak gitu. Nah, untuk bagian I ini adalah lampiran lainnya. Nah, ini adalah lampiran-lampiran yang wajib diisi gitu ya. Karena kayak contoh tadi kita misalkan bilang kalau kita itu di audit, maka kita harus melampirkan dokumen auditnya itu ke sistem Cortex gitu ya. Ini tinggal klik pilih aja lalu unggah, lalu pilih dokumen yang diperlukan kayak gitu. Nah, untuk dokumen-dokumen lainnya gitu ya, untuk laporan keuangan yang telah diaudit gitu, ataupun grup gitu ya. Nah, itu sesuai dengan yang terjadi di perusahaan, kita harus upload dokumen-dokumen pendukungnya kayak gitu. Opini audit juga dimasukkan, terus laporan keuangan konsolidasi, misalkan kita punya laporan keuangan konsolidasi gitu ya, terus bukti pembayaran atau bukti pemotongan dengan kredit pajak luar negeri gitu, jika ada gitu ya. Ini diisi jika emang kita punya, langsung dipilih aja, langsung diunggah sesuai dengan yang terjadi kayak gitu. Nah, ini laporan bulanan juga eh, perlu di-upload jika emang diperlukan kayak gitu. Terus kemudian di sini ada kayak misalkan kita punya hubungan istimewa gitu ya. Nah, ini kita harus siapkan untuk lampiran-lampiran dokumennya kayak gitu. Terus misalkan kita juga ada CBCR, itu juga harus dimasukkan untuk diupload juga dokumennya. Nah, ini dokumen lain-lain ini itu adalah dokumen-dokumen yang sebenarnya tidak ada di list di atas gitu ya. Namun kita perlu lampirkan gitu. Nah, diisi aja di bagian J ini. Gitu. Nah, untuk pernyataan ini itu Bapak Ibu semua nanti harus memilih gitu ya, mencentang di nomor satu itu adalah dengan menyadari sepenuhnya gitu ya. Kita harus centang itu untuk kita laporkan gitu. Nah, untuk yang nomor tiga ini adalah posisi. Nah, itu kita harus isi sesuai dengan jabatan eh, Bapak Ibu semua gitu. Apakah direktur, direktur utama kayak gitu ya. Itu harus dimasukkan di sana untuk kita
buatkan pelaporannya. Nah, untuk nomor 4 ini Bapak Ibu semua ketika udah isi induk tersebut, Bapak Ibu semua tinggal simpan konsep aja gitu ya. Karena kan kita belum ngisi lampiran-lampirannya, maka kita semua nggak usah jangan klik bayar dan lapor dahulu gitu. Jadi kita simpan konsepnya dahulu gitu. Nah, kembali lagi saya mengingatkan kalau Bapak Ibu ada kesulitan bisa langsung konsultasi segera sih kepada kami gitu. Nah, di sini adalah part keempat. Part keempat ini adalah part yang paling penting ya. Ketika saya lihat di sini part di mana yang paling dilihat sama kantor pajak gitu. Ketika kita salah mengisi di bagian L1 ini, maka SP2DK itu gampang dikirimkan oleh kantor pajak gitu. Mereka akan menanyakan dan ujung-ujungnya bisa terjadi potensi denda maupun keterlambatan bayar yang terjadi ketika kita kita salah mengisi L1 tersebut gitu. Nah, untuk L1 yang hari ini dibahas adalah L1C karena kita itu tadi sebagai studi kasus adalah perusahaan dagang kayak gitu. Nah, di L1C ini bagian terpentingnya adalah kita kan sudah melihat ya di sini ada yang bagian A itu adalah laporan laba rugi. Itu ada penjualan domestik, penjualan ekspor gitu ya. Di sini Bapak Ibu semua tinggal lihat aja dan mengisikan nilai yang sebenarnya gitu ya. Di sini ada nilai komersial. Di sini ada nilai komersial di bagian atas ya. Terus begitu ada nilai tidak termasuk objek pajak dikenakan bersifat final dan ada objek pajak tidak final kayak gitu. Nah, ini tergantung dengan kenyataannya. Cuman biasanya kalau misalnya kita semua Bapak Ibu kalau misalnya perdagangan ya itu biasanya jatuhnya di nilai komersial sih karena kalau perdagangan itu biasanya tidak bersifat final, jadi ujung-ujungnya harus dimasukkan di nilai komersial tersebut gitu. Nah, pada bagian ini contoh studi kasus yang ada gitu ya. Tadi kan perusahaan ini mendapatkan nilai komersial 5 miliar gitu ya. Berarti nanti klik tombol pensil saja untuk penjualan domestiknya. Kemudian masukkan di nilai komersialnya adalah 5 miliar gitu. Nah, di sini sisanya dianggap nol saja karena perusahaan ini adalah perusahaan masih menggunakan yang akan menggunakan PPh badan, maka yang lain sisanya dinolkan saja. Ujung-ujungnya nanti ada nilai fiskal. Nilai fiskal ini adalah nilai yang terbentuk dan yang akan dilihat untuk PPh badannya berapa nih perusahaan tersebut kayak gitu. Nah, eh, di sini juga nanti ada pilihan untuk kayak contohnya di sini ada kita masukkan untuk bunga denda dan bunga eh, pajak penghasilan kayak gitu ya. Nah, ini di pilihan bunga denda ini Bapak Ibu semua bisa lihat nanti di lampirannya karena ada banyak banget ya. Mungkin Bapak Ibu sambil bisa nanti mencoba ketika melaporkan SPT di Cortex ya. Bapak Ibu semua bisa melihat detail gitu ya untuk pilihan-pilihannya kayak gitu. Nah, di sini yang paling penting yang saya bilang jangan sampai salah isi adalah ketika pengisian koreksi fiskalnya. Gitu. Di sini ada eh, FPO 01 sampai FPO 12 gitu. Atau di sini bisa bisa dibilang fiskal positif 01 sampai fiskal positif 12 gitu ya. Dan FNE ini adalah fiskal negatif gitu. Jadi ketika Bapak Ibu semua itu memiliki beban yang dikoreksi fiskal, artinya kita memiliki koreksi fiskal positif gitu. Jadi makanya ketika kita beban itu kita pilihnya FPO 1 sampai FPO 12 gitu. Ketika kita penghasilan dia FNE 1 sampai FNE 4 gitu. Nah, ini yang jangan salah isi gitu. Karena kalau kita ini salah isi bisa memicu SP2DK yang akan terjadi dari kantor pajak kayak gitu. Nah, kemudian di sini ini lengkapnya gitu ya. Mungkin saya akan jelaskan lagi gitu ya. Ketika kita memasukkan nilai komersial tadi itu dan kita itu tidak PPh final, maka kita masukkan nilai komersialnya dan ujung-ujungnya masuk ke objek pajak tidak final. Namun kalau misalnya ternyata kita itu PP 55 tahun 2022 gitu ya, nanti nilai komersialnya tetap kita isi misalkan mungkin nggak mungkin harusnya nggak mungkin 5M sih, mungkin kayak contoh 3M ya. Nah, di situ dia akan masuk ke dikenakan PPh final, PPh bersifat final. Nah, di sini akan muncul nih, itu akan muncul sebesar 3 miliar di sini, kayak gitu. Nah, di sini akan muncul 3 miliar, maka fiskalnya ini akan nol kalau memang kita masih menggunakan PP 55, kayak gitu. Tapi kalau kita nggak pakai PP 55, maka fiskalnya di sini akan muncul angka. Gitu. Nah, ketika kita masuk ke dalam
pemilihan biaya-biaya yang ada ya. Nah, ketika di sini ya, Bapak Ibu semua melakukan pengisian biaya kan untuk gaji. Nah, ini adalah hal yang akan dilihat sama kantor pajak. Apakah ketika kita melaporkan gaji di sini itu sudah kita laporkan belum untuk SPT masanya. Jika kita belum melaporkan SPT masanya, maka SP2DK itu akan gampang muncul gitu. Makanya kenapa kita harus uh, punya ekualisasi terhadap biaya-biaya tersebut gitu. Apakah kita sudah lakukan pemotongan atau belum kayak gitu. Apakah kita sudah sesuai memasukkan angkanya atau belum kayak gitu. Nah, sama seperti tadi ya, kalau misalnya kita di sini kan studi case-nya adalah kita PPh badan ya. Tapi kalau misalnya kita PPh final, maka di sini kita harus masukkan gaji tunjangan sebesar 400 juta dan kita harus masukkan lagi penghasilan penghasilan koreksi fiskal ini gitu. Karena kembali lagi sebelumnya, koreksi fiskal ini ada positif dan negatif ya. Karena tadi gaji itu adalah biaya, maka kita harus masukkan di koreksi fiskal positif gitu ya. Kita masukkan angkanya berapa, lalu pilih FPO berapa nih yang menyebabkan eh, fiskal positif itu gitu. Nah, makanya ntar di sini nilainya akan nol di sisi fiskalnya gitu. Dan ketika Bapak Ibu semua udah mengisi ya semua pilihan ini, nanti Bapak Ibu semua akan bisa lihat dari laba atau rugi usaha gitu ya. Di situ dilihat apakah Bapak Ibu semua untung atau rugi. Kalau ternyata untung secara fiskalnya, maka Bapak Ibu semua harus membayarkan pajak sehingga 22% gitu. Tapi kalau misalnya ternyata rugi, Bapak Ibu tidak memerlukan pembayaran pajak untuk PPh badan. Dan mungkin tambahan satu lagi, ketika kita misalkan masih pakai PP 55 atau final, di sini fiskalnya akan nol nih harusnya, kayak gitu. Di sini akan nol dan ujung-ujungnya tidak ada pembayaran pajak lagi ketika PPh badan, kayak gitu. Nah, ini lanjut lagi untuk yang pendapatan non usaha maupun beban non usaha gitu ya. Ini juga diisi sesuai dengan kenyataan. Kemudian sama seperti tadi, kalau misalnya emang fiskal biasanya sih di sini semuanya nol dan saldo akhirnya ketika laba rugi sebelum pajak juga nol. Tapi karena di sini cash PPh badan maka harus ada isinya dan nanti tergantung nih ketika kita lihat di fiskalnya apakah kita positif atau negatif kayak gitu. Nah, di sini juga yang eh, gak kalah pentingnya adalah neraca gitu. Bapak Ibu semua harus membuat neraca karena untuk perusahaan-perusahaan kantor pajak tuh nggak tidak melihat perusahaan besar kecil, tapi kita semua tuh harus tetap bikin neraca kayak gitu. Neraca ini adalah yang paling penting adalah ketika kita mengisi kas dan bank ini. Kas dan bank ini adalah kita harus mengisi sesuai dengan kenyataan yang kita miliki di bank plus dengan uang tunai atau petty cash yang terjadi buat perusahaan kayak gitu. Dan untuk pengisian dan pelaporan SPT badan ini, kita selalu menghimbau jangan sampai kita menggunakan rekening pribadi untuk usaha yang sudah berbentuk badan usaha gitu. Karena itu akan menyebabkan SP2DK yang akan terjadi untuk sisi orang pribadinya. Karena kita nggak mau dari direksi-direksi ini bisa muncul SP2DK dan harus bayar pajak yang cukup besar gitu. Makanya di sini kas dan setara kas ini kita selalu menghimbau bahwa jika emang kita sudah punya badan usaha, tetap menggunakan rekening-rekening yang atas nama usaha tersebut gitu. Itu karena paling penting dari sisi perpajakan karena orang pajak melihat sebenarnya siapa sih yang punya rekening tersebut kayak gitu. Nah, kebetulan di dalam studi kasus ini semuanya adalah rekening-rekening yang emang atas nama perusahaan kayak gitu ya. Nah, ini dimasukkan aja dan harus dipastikan bahwa nilai-nilainya emang udah sesuai dengan laporan keuangan. Jadi kita harus memang harus punya laporan keuangan dahulu yang sudah kita bikin, baru kita masukkan ke Cortex gitu. Kalau emang belum punya laporan keuangan, kita harus bikin dulu kayak gitu. Dan jika emang Bapak Ibu ada kesulitan, bisa langsung konsultasikan aja untuk misalkan mau perlu pembuatan laporan keuangan bisa kita bantu juga kayak gitu. Nah, di sini Bapak Ibu semua udah mengisi semua untuk aset lancarnya, liabilitas maupun ekuitasnya. Di sini Bapak Ibu semua harus pastikan bahwa jumlah aset dan jumlah liabilitas dan ekuitas ini harus sama. Jika tidak sama, nah itu orang pajak juga akan bisa memberikan SP2DK kayak gitu.
Dan pastikan di sini sama, dan kemudian untuk laba ditahan ini sudah harus sama dengan laba ditahan pada saat kita mengakui laporan SPT badan tahun sebelumnya kayak gitu. Misalkan di 2024 berarti laba ditahan plus laba berjalannya itu harus sama dengan nilai laba ditahan di sini gitu. Karena kalau misalnya tidak sama, maka orang pajak pasti akan menyurati lagi kayak gitu. Terus kemudian eh, untuk bagian liabilitas dan ekuitas ini benar-benar harus sama. Tadi yang seperti saya bilang harus sama dengan aset ini gitu ya. Karena kalau misalnya tidak sama, artinya kita ada salah pencatatan dari sisi laporan keuangannya gitu. Nah, di bagian L2 ini juga lumayan penting ya, karena kita harus mengisi setiap struktur yang terjadi di perusahaan gitu. Kita apakah punya modal, punya hutang, dan piutang kayak gitu. Nah, di sini biasanya sudah terisi otomatis ya, sesuai dengan yang kita terdaftar di Cortex, siapa pemegang saham di perusahaan tersebut, terus alamatnya berapa gitu. Jika masih belum sesuai, Bapak Ibu semua bisa eh, pindahkan data-data itu di profil saya gitu. Dari profil perusahaannya itu harus diubah dahulu biar lengkap untuk namanya, alamat, maupun NIK-nya kayak gitu. Nah, di sini Bapak Ibu semua tinggal klik pensil aja untuk tadi kalau baik studi kasus kan mendapatkan dividen. Nah, itu bisa jika memang punya dividen, nah itu tinggal klik pensil aja dan masukkan nilai dividennya. Namun jika emang di sini tidak ada dividen, maka nanti dividennya dinolkan saja. Gitu. Dan saya mau info untuk yang bagian di sini yang paling penting adalah jumlah modal yang disetornya. Gitu. Jumlah modal yang disetor ini kita harus sesuaikan dengan laporan SPT orang pribadi gitu. Jika Bapak Ibu semua eh, melaporkan SPT pribadi, nah itu akan dicek sama kantor pajak apakah sudah match atau belum nih dari sisi pribadinya maupun dari sisi perusahaannya gitu. Karena pasti kita akan menghindari ya adanya SP2DK. Hal tersebut ini kita harus samakan nih angka yang modal disetor gitu. Dan modal disetor ini harus sesuai dengan akte. Jadi akte yang kita bikin secara notaris itu juga harus sama. Karena kalau nggak sama, ini juga akan menimbulkan potensi akan terjadinya SP2DK dari kantor pajak kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah di sini kita tadi yang seperti saya bilang semuanya sudah terisi otomatis. Jadi tidak bisa mengedit nama, alamat, negara maupun NIK. Semuanya itu sudah terotomatis yang kita isi di profil saya itu. Jadi kita harus pastikan dulu pas kita yang isi semua profil sayanya itu sudah benar kayak gitu. Nah, ini jumlah modal yang disetor itu harus sesuai dengan akte gitu. Untuk persentase itu biasanya dibagi berdasarkan jumlah modal disetor dibandingkan dengan total modal yang disetor oleh para pemegang saham lainnya kayak gitu. Nah, mungkin insight buat Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini, untuk modal disetor ini harus dilihat sesuai dengan akte, karena di akte itu ada dua nominal, yang satu modal disetor dan modal yang ditempatkan kayak gitu. Jadi yang kita masukkan adalah modal disetor yang sesuai dengan akte. Kalau misalnya di akte itu memang kita store 500 juta, maka di sini kita harus masukkan 500 juta. Walaupun kenyataannya kita baru store misalkan 200 juta, tetap di sini kita harus masukkan 500 juta karena di akte itu biasanya ditulis sudah disetorkan secara penuh sebesar 500 juta gitu. Jadi pastikan kita semua harus sama nih pengisiannya dengan administrasi-administrasi yang terjadi ketika kita melaporkan di berbagai tempat gitu ya. Kayak contoh di notaris itu di situ dibilang 500 juta itu sudah di store secara penuh, maka kita harus tulis 500 juta kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada modal utang atau piutang perusahaan afiliasi kayak gitu. Nah, di sini terjadi jika tadi misalkan dalam kasus contoh kita di akte angkanya 500 juta, maka kita di sini harus ada utang atau piutang yang belum disetor oleh pemegang saham kayak gitu. Pemegang saham ini karena harus store 300 juta lagi, maka harus masukkan ke sini gitu. Dan kembali lagi menginfokan bahwa ketika kita melakukan pengisian dua hal tersebut ya, bagian A maupun bagian B, itu harus di cross check harus sama dengan SPT pribadi yang
dilaporkan oleh direksi. Kalau misalnya ternyata nggak sesuai, maka SP2DK itu akan mudah muncul dan mudah terbit dari kantor pajak dan mereka akan sangat kemungkinan besar memintakan tambahan pajak yang harus dibayarkan kayak gitu. Nah, lanjut ke bagian nomor 3, L3 ini, itu adalah penghasilan dari luar negeri dan daftar dipotong oleh pihak lain kayak gitu. Nah, di sini karena tadi kita udah pre-populated ya, sebenarnya, maka di sini penghasilan-penghasilan yang bersifat final maupun penghasilan dari luar negeri gitu ya, mungkin biasa sudah terisi dan jika emang ada yang belum keisi kita harus tambahkan gitu, isi secara manual gitu. Nah, di sini yang paling penting adalah di L3 bagian B ini. PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain gitu ya. Di sini tinggal klik tambah aja. Dan kalau misalnya biasanya sudah muncul sih otomatis gitu ya, kalau emang itu sudah diterbitkan bukti potong. Cuman kadang by system ada juga yang tidak tertarik, maka kita harus klik tambah gitu ya. Klik tambah ini kita harus masukkan untuk NPWP, dan NPWP ini ketika kita masukkan sudah ngelink dengan nama pemotong atau pemungut pajak dan ini sudah terisi otomatis kayak gitu. Untuk jenis pajak tinggal dipilih aja mau PPh berapa kayak gitu ya. Untuk DPP ini juga diisikan sesuai dengan nominal yang terjadi di uh, bukti potong gitu ya. Nah, untuk nomor bukti potong ini penting karena apa? Karena nanti akan di cross check sama kantor pajak. Contoh kayak kita isi-isi manual itu, apakah kita sebenarnya punya lampirannya atau tidak gitu. Tapi kalau kita tidak punya lampirannya, maka itu bisa menjadi potensi incaran dari kantor pajak. Nah, itu harus hati-hati gitu. Uh, kita sangat sarankan bahwa kita harus punya dokumen-dokumen dari walaupun dari sisi klien itu sudah bilangnya sudah dimasukkan ke dalam konteks, kita harus pastikan kita punya soft copy-nya juga gitu. Biar dari sisi customer kita juga sebenarnya nggak melakukan pembuatan bukti potong fiktif kayak gitu ya. Jadi mereka harus masukkan ke dalam sistem dan ujung-ujungnya kita harus punya soft copy-nya dan kita harus masukkan. Dan itu kita harus arsip selama 5 tahun karena dokumen pajak itu kadaluarsa 5 tahun. Jadi kita harus arsip biar kalau ternyata dari kantor pajak ada menanyakan, kita punya dokumen pendukung soft copy tersebut kayak gitu. Nah, di sini contohnya seperti tadi studi kasus ya, yang kayak PPh 23, PPh 22. Nah, ini dimasukkan saja sesuai dengan kenyataan yang dimiliki oleh data yang kita terima kayak gitu. Dan dimasukkan juga tanggal bukti potong sesuai gitu. Nah, di sini akan terlihat seperti ini. Contohnya ada dua dan di sini ada pengurang pajak sebesar 5,5 juta ya. Ini adalah yang perlu kita isi jika emang kita punya PPh badan itu kurang bayar ya. Ini adalah cara untuk kita menghemat pajak gitu. Jadi kita harus memintakan bukti potong yang sudah dipotong oleh pihak lain kayak gitu. Nah, ini bagian L4, penghasilan yang bersifat final dan bukan objek pajak gitu ya. Bersifat final ini yang tadi contohnya itu adalah eh, di sini bisa dilihat untuk nomor 3 ini, untuk kayak tadi contoh persewaan tanah dan bangunan karena kita misalkan ada punya penghasilan, kita sewakan gedung kita, kita sewakan kantor kita maupun ruangan kita gitu ya. Itu kan nanti kita punya penghasilan dikenakan PPh final. Nah, di sini kita harus masukkan persewaan gitu ya, sebesar kalau dari data tadi kita punya penghasilan sewa 200 juta, kita harus masukkan 200 juta kayak gitu. Dan di sini ada nomor bukti potong karena kita kan ketika kita melakukan penyewaan kita harus membuat bukti potong dan melaporkan SPT gitu ya. Nah, di sini kita juga harus masukkan lagi eh, penghasilan yang dikenakan bersifat final gitu. Nah, mungkin sebagai info aja, biasanya ini juga sudah terisi otomatis sama kantor pajak gitu. Tapi sorry, sama Cortex, tapi kita harus pastikan lagi data yang sudah diisi itu sudah benar karena takutnya karena ini Cortex ini adalah sistem yang baru, penarikan datanya masih agak susah dan sulit dan bisa jadi salah gitu. Jadi kita harus pastikan kita punya data dan kita cross check ulang untuk siap data yang sudah diisikan secara otomatis oleh Cortex gitu. Dan bersifat final ini itu juga contohnya adalah kita punya bunga bank kayak gitu ya. Atau misalnya ada bunga deposito, karena itu semua sudah bersifat final, itu kita harus masukkan semua di kolom tersebut kayak gitu. Kita harus masukkan semuanya.
Nah, kemudian ini penghasilan yang tidak termasuk objek pajak kayak gitu ya. Tidak termasuk objek pajak ini kayak contohnya misalkan Bapak Ibu semua punya sumber-sumber penghasilan yang bukan objek pajak, contohnya kayak dividen. Terus kayak misalkan Bapak Ibu semua misalkan punya eh, asuransi kayak gitu yang cair di sisi perusahaan misalnya, dan itu emang sudah di clear bukan objek pajak, Bapak Ibu semua bisa masukkan ke dalam sini kayak gitu. Dan misalkan dapat eh, perusahaannya dapat prefer dari tempat lain atau dapat dividen dari tempat lain, maka harus masukkan ini kayak gitu. Nah, ini contoh hasilnya untuk dividen tersebut gitu ya. Dan karena bukan objek pajak, kita harus masukkan di sini. Nah, untuk bagian L6 gitu ya. Nah, ini kita harus masukkan L6 ini adalah angsuran pajak gitu. Tadi kan sudah tahun berjalan, sudah terisi otomatis. Ini tinggal dilihat saja apakah sudah benar yang terhitung oleh Cortex begitu. Jika Bapak Ibu semua menemukan ada kekeliruan misalkan secara sistem, itu Bapak Ibu semua bisa langsung konsultasikan kepada kami. Nanti kita bisa cek apakah sebenarnya yang terjadi, apakah ada kesalahan hitung ataukah sebenarnya by sistem ada yang salah kayak gitu. Nah, itu kita semua akan bisa lihat dari eh, sistem yang terjadi gitu, Mbak. Makanya Bapak Ibu semua bisa langsung konsultasikan kepada kami kayak gitu jika terjadi kendala. Nah, untuk bagian L8 ini juga untuk eh, berdasarkan tarif. Kalau misalkan tadi apakah menggunakan fasilitas, jika punya fasilitas yang dengan fasilitas 50%, Bapak Ibu semua harus mengisi L8 ini kayak gitu. Ini diisi harus berdasarkan sesuai dengan memang memiliki fasilitas gitu. Dan ini sudah dihitungkan berdasarkan rumus karena untuk fasilitas pasal 31E UU PPH ini itu sudah otomatis terisi jika emang omsetnya di atas 4,8 miliar dan di bawah 50 miliar gitu. Itu bisa menggunakan pengurang pasal 31E ini gitu, fasilitas 50% kayak gitu. Nah, di sini juga Bapak Ibu semua lanjut ke bagian L9 itu adalah daftar penyusutan. Gitu. Nah, ini daftar penyusutan ini biasanya juga sering yang dijadi incaran dari kantor pajak gitu ya. Apakah kita selama ini melakukan dan melaporkan penyusutan-penyusutan setiap harta kita sesuai dengan atau tidak gitu. Kayak contohnya apakah kita memasukkan tadi furniture gitu ya. Mungkin di sini furniture itu apakah benar sebenarnya 4 tahun gitu ya? Karena balik lagi sesuai aturan gitu ya. Jika furniture ini bentuknya itu adalah besi, itu nggak bisa masuk ke dalam 4 tahun. Dia itu harus masuk ke dalam 8 tahun. Karena by aturan eh, perabot rumah tangga atau perabot kantor jika berbentuk besi biasanya masuk ke dalam 8 tahun atau kelompok dua kayak gitu. Sama halnya juga dengan motor gitu ya. Mungkin dari sisi eh, perusahaan-perusahaan kadang menganggap motor itu cuma 1 sampai 2 tahun masa manfaatnya, tapi orang pajak melihat jika kendaraan roda dua gitu ya, nah itu berbentuk motor misalkan, nah itu biasanya dianggap sebagai 4 tahun gitu, karena itu sudah di state secara aturan. Nah, ini akan jadi hasilnya ya. Lanjut ke untuk yang kelompok sorry untuk yang kelompok dua gitu ya, itu juga dimasukkan juga jangan lupa ke dalam kode harta tersebut gitu. Dan kelompok dua ini biasanya kita harus memasukkan dokumen-dokumen kayak misalkan contoh pembelian AC, mobil. Nah, itu dimasukkan ke kelompok dua karena sudah di state secara aturan untuk mobil dan elektronik seperti AC itu masuknya ke kelompok dua kayak gitu. Nah, kemudian ini untuk bangunan permanen gitu ya. Nah, ini kita harus masukkan klik tambah gitu ya. Karena kan bangunan permanen ini itu sudah terjadi gitu ya dan kita harus melaporkannya gitu. Nah, ini untuk kendaraan tadi ya yang tadi sempat saya infokan gitu ya. Untuk kendaraannya sendiri kita masukkan kendaraannya, terus pilih bulan kita peroleh kita belinya, kemudian masukkan nominalnya. Terus hati-hati di sini yang sering salah isi adalah nilai sisa buku fiskal pada awal tahun. Di sini sudah dibilang pada awal tahun artinya pada saat kalau kita lagi isi yang tahun 2025 berarti ketika awal tahun berarti kan Januari 2025 ya. Nah, itu sebenarnya nilai sisanya berapa? Jika emang sudah nol, maka nilai sisa buku fiskalnya ini sudah harus dinolkan kayak gitu.
Karena ini yang jadi biasa jadi incaran dari kantor pajak. Kalau ini ada yang kita salah isi, mereka bisa gampang suratin kayak gitu. Karena mereka tinggal lihat aja dari tahun lalunya gitu ya. Apakah nilai yang kita isi sesuai atau tidak kayak gitu. Dan untuk penyusutan mereka juga tinggal lihat aja apakah ketika 1 miliar ini dibagi dengan 8 apakah sesuai dengan atau tidak gitu. Karena ini free text kan kita bisa isi-isi aja gitu. Tapi sedangkan dari sisi kantor pajak akan men-challenge nih kalau kita ada salah isi atau kita typo kayak gitu. Ya ini akan hasil akhirnya gitu ya untuk kendaraan dan angkutan gitu ya. Ini akan masuk semuanya. Nah, kemudian di sini juga ada SPT tahunan bagi wajib pajak badan ini adalah yang 11B. 11B ini adalah jika kita punya bunga pinjaman gitu. Jika kita punya bunga pinjaman, di sini kita harus masukkan penghasilannya berapa, penyusutannya berapa sesuai dengan tadi ya laporan-laporan keuangan tadi gitu. Dan di sini juga harus kita masukkan juga beban pajak penghasilannya. Kalau kita punya pinjaman, maka harus masukkan beban bunga pinjaman tersebut kayak gitu. Jika kita masukkan bunga pinjaman tersebut, itu harus dipastikan adalah bunganya ini sudah kita potong pajak atau belum. Nah, itu ya yang menjadi incaran juga dari kantor pajak gitu ya. Karena nggak bisa dipungkiri ketika kita lapor gitu ya, ada salah lapor, orang pajak langsung akan bisa ngecek dan menyurati gitu ya. Itu klarifikasi. Sebenarnya mereka tujuannya klarifikasi aja. Jadi kita harus menjawab sesuai dengan kenyataannya. Apakah sebenarnya emang kita lupa potong secara administrasi atau sebenarnya emang tidak ada pemotongan gitu ya. Karena kalau misalnya bunga itu biasanya ada ada unsur bunganya. Walaupun dari sisi misalkan contoh orang pribadi memberikan pinjaman gitu ya, itu biasanya sudah ada pemotongan pajak gitu ya. Dan kalau misalnya mereka bilang maunya terima bersih, ya ujungnya perusahaan yang akan diincar gitu. Karena kalau orang pribadi itu secara bunga itu disebutnya penghasilan kena pajak kayak gitu. Tapi kalau misalnya misal kita pinjam dari bank itu dianggapnya sebagai pinjaman bunga yang tidak kena pajak kayak gitu. Jadi kalau emang kita pinjamnya dari bank ya itu tidak masalah sih, kita tinggal masukin aja bunga pinjaman banknya berapa dan tidak ada indikasi pajak lainnya kayak gitu. Nah, masukkan EBITDA-nya dan di sini akan lihat EBITDA-nya 25%-nya berapa. Tujuannya apa sih? Sebenarnya nanti tujuannya di akhir adalah eh, ketika kita tambahin ini semua di akhir adalah kantor pajak akan melihat eh, debt to equity rasionya kayak gitu. Apakah eh, dari saldonya kita itu untuk kita mendapatkan pinjaman tuh logis atau tidak gitu ya. Kalau kita hidupnya dari hutang aja, biasanya dari kantor pajak bisa langsung menyurati untuk debt to equity ratio ini gitu ya. Kalau misalnya nggak logis, mereka akan gampang untuk suratin dan memastikan apakah perusahaan kita emang benar-benar hidupnya dari hutang aja atau benar-benar dari bisa dari pendapatan gitu ya. Nah, di sini tinggal dimasukkan aja untuk pemberi pinjamannya saldo hutangnya gitu. Nah, pemberi pinjaman ini itu harus diisikan sesuai dengan kenyataan gitu ya. Dan balik kembali lagi, apakah dari sisi misalkan kita pinjam ke orang pribadi, apakah orang pribadi ini sudah lapor SPT pribadi di SPT pribadinya udah atau belum gitu. Karena kalau ketika dia sudah laporkan di SPT pribadi maka aman. Tapi kalau misalnya mereka belum lapor di SPT pribadi, nah itu bisa jadi masalah gitu. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu semua jika ada kendala gitu ya, kalau emang sudah tahu misalkan ada wah ada indikasi misalkan belum dilaporan di SPT pribadi atau mungkin mau tanya jawab, nah itu bisa konsultasikan ke Hai Pajak aja gitu. Karena mumpung hari ini cuma 99.000 aja gitu ya, Bapak Ibu semua bisa konsultasiin untuk SPT badannya tersebut gitu. Karena mungkin Bapak Ibu semua tadi misalkan ada yang kesulitan gitu ya dari setiap lampiran-lampiran yang ada, Bapak Ibu semua bisa langsung tanya nih, tim dari Hai Pajak akan membantu menjawabkan setiap masalah-masalah yang terjadi atau pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu tanyakan kayak gitu. Nah, di sini adalah part kelima untuk penyampaian SPT tahunannya ini. Ini bisa dibilang part yang terakhir ya. Jadi di sini Bapak Ibu semua ketika memang tadi sudah mengisi dari lampiran 1 sampai lampiran 11 dengan benar gitu ya. Bapak Ibu semua bisa mereview ulang kembali gitu ya di induknya. Apakah sebenarnya yang tadi dimasukkan sesuai atau tidak kayak gitu. Dan di sini bisa dilihat ketika kita masukkan untuk perhitungannya, di sini otomatis akan muncul nih. Kalau tadi masih kita pertama kali ngisi ya tidak itu adalah nol, di sini akan otomatis muncul dengan nilai-nilai yang sudah kita isikan di lampiran-lampiran tadi yang sudah dijelaskan gitu.
Nah, di sini juga sesuai ya tadi yang saya bilang juga untuk tarif fasilitas segala macam harus diisi sesuai gitu ya. Dan nanti muncul kurang bayarnya. Dan di sini pengurang PPh terutang juga udah muncul sesuai dengan apa yang tadi kita isi gitu. Nah, untuk di sini akan muncul PPh kurang bayarnya itu sebesar 166 juta. Nah, ini yang harus kita eh, kurangkan dengan PPh 25 terlebih dahulu kayak gitu. Jadi berapa yang sudah kita angsur itu kita kurangkan, nanti muncullah eh, dari sisi eh, kurang pajak, kurang bayarnya kita tuh berapa kayak gitu. Kurang bayar kita berapa, nah itu yang harus kita bayarkan gitu. Jadi ketika kita masuk ke pertanyaan yang lampiran J ini, ketika kita klik bayar dan lapor itu sesuai dengan kurang bayar yang terjadi ketika kita melakukan kurang bayar tersebut gitu ya. Ketika tadi misalkan 166 dikurangin 13, maka ketika kita bayar dan lapor, maka keluar 150 juta yang harus kita harus kita bayarkan dan kita store kayak gitu. Nah, di sini adalah file yang diunggah ya Bapak Ibu semua untuk laporan keuangannya. Jadi ketika kita mengunggah laporan keuangan ini, maka nanti dari kantor pajak bisa melihat sebenarnya yang terjadi dari sisi perusahaan itu seperti apa untuk laporan keuangannya, dan di sini kantor pajak bisa melihat secara langsung untuk apa yang kita download kayak gitu. Apa jadi setiap lembarnya mereka bisa lihat kayak gitu. Ini yang diperlukan untuk dari setiap kantor pajak melihat untuk lampiran-lampirannya itu apakah sudah sesuai atau belum kayak gitu. Nah, di sini Bapak Ibu semua ketika sudah klik bayar dan lapor gitu ya, di sini akan ditanyakan apakah sudah memiliki tax deposit atau belum. Tax deposit ini adalah kode yang kita masukkan jika memang kita pernah melakukan deposit terlebih dahulu gitu. Jika belum pernah melakukan deposit, maka kita harus jawabnya tidak. Dan ujung-ujungnya akan muncul kurang bayar yang harus kita bayarkan kayak gitu. Dan di sini akan masukkan saja ketika kita pilih tidak, masukkan kode sandi atau penanda tangan atau biasa sering disebut kode otorisasi penanda tangan gitu ya. Nah, di sini dimasukkan saja eh, kode otorisasinya gitu ya, dimasukkan lalu klik simpan kemudian konfirmasi tanda tangan. Ini akan muncul langsung kode billingnya. Jadi buat kode billing aja langsung muncul kode billingnya yang harus dibayarkan. Jika Bapak Ibu semua sudah masukkan kode billing ini dan sudah melakukan pembayaran, maka langsung di statusnya ini akan pindah dari yang tadinya konsep ke SPT menunggu pembayaran, langsung lanjut ke SPT dilaporkan. SPT dilaporkan artinya Bapak Ibu semua sudah melaporkan SPT badannya Bapak Ibu semua kayak gitu. Nah, di sini adalah contoh bukti penerimaannya. Jadi Bapak Ibu semua sudah melakukan eh, pelaporan SPT badan gitu. Jadi di sini sudah masukkan, terus Bapak Ibu semua bisa melihat soft copy-nya. Jadi contoh apa saja sih yang kita isi di tadi. Nah, itu Bapak Ibu semua tinggal klik download aja PDF-nya. Itu Bapak Ibu semua tinggal langsung download dan lihat soft copy apa aja yang sudah diisi ya atau tidaknya kayak gitu. Dan selanjutnya paling itu aja yang dari saya yang dapat disampaikan mengenai SPT badan itu. Mungkin kembali lagi saya informasikan jika Bapak Ibu semua ada kesulitan untuk uh, memiliki pertanyaan maupun kesulitan dalam pengisian SPT badan, Bapak Ibu semua bisa konsultasikan kepada Hai Pajak dan kita akan membantu untuk menjawab setiap pertanyaan Bapak Ibu semua. Mungkin itu aja presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf, dan mungkin jika Bapak Ibu semua berkenan bisa langsung tanya aja jika diperlukan gitu. Itu aja dari saya. Selamat sore. Terima kasih.